Perlu nggak sih mengupgrade cooler bawaan dari prosesor? Halo semua, Jun mana? Sekarang ini kalau kita beli prosesor, atau kita nyebutnya CPU aja kali ya, itu kalau kamu beli yang high-end, udah nggak dapat cooler bawaan. Jadi beli Core i7, Core i9, Ryzen 7, Ryzen 9, itu udah nggak dapat cooler lagi. Dan alasannya adalah karena panas yang dihasilkan oleh prosesor kelas atas itu udah terlalu tinggi, yang nggak akan mungkin bisa dihandle oleh cooler sederhana seperti ini. Dan ini udah pernah saya buktikan sendiri. Jadi waktu dulu saya ngetes Core i7 11700K, itu saya coba pakein cooler ini, dia kan nggak dapat cooler bawaan tuh. Terus saya coba pakein cooler kayak gini, ternyata dia nggak mau masuk ke Windows. Jadi begitu udah ngelewatin BIOS, waktunya loading Windows, nggak lama setelah muter-muter itu langsung crash. Dan ternyata karena panas dari CPU-nya terlalu tinggi. Jadi waktu dia loading itu kan dia full load gitu kan. Nah, begitu ganti cooler yang bagusan, baru dia bisa masuk ke Windows dengan normal. Tapi ternyata kalau kamu beli CPU kelas menengah ke bawah gitu ya, jadi Core i5 termasuk ini adalah Core i5 12400F. Ini termasuk salah satu yang paling banyak diminati karena dia secara performance-nya tinggi banget, tapi harganya murah banget gitu kan. Itu kalau kamu beli yang beginian, udah dapat cooler seperti ini. Nah, kira-kira cukup nggak sih cooler yang dibawain sama Intel ini untuk bisa menghandle panas yang dihasilkan oleh Core i5 12400F tadi? Idealnya kalau emang udah dikasih begini, berarti udah sanggup dong. Ngapain dikasih kalau nggak bisa dipakai gitu kan? Tapi di sini kita akan coba tes sendiri. Jadi di video kali ini saya akan mencoba ngetes Core i5 12400F ini. Dikasih cooler bawaannya, apakah dia bisa bekerja dengan maksimal? Maksimal dalam arti, apakah dia akan sampai nyentuh ke temperatur batasnya gitu kan, dan akan terjadi throttling dan sebagainya lah ya. Dan termasuk nanti kalau udah kita lihat performance-nya seperti apa, kita bandingin dengan upgrade ke cooler yang lebih bagus. Ini yang akan saya pakai adalah Deepcool AG620, dan ini udah terpasang di sini. Ini cooler harganya sekitar 670.000. Jadi kalau dengan harga prosesornya yang 2 jutaan lebih, terus kamu upgrade ke cooler seperti ini, harusnya sih secara budget masih masuk akal. Tapi apakah secara performance juga akan menjadi lebih bagus gitu ya, secara kinerja dan juga secara temperaturnya? Deepcool AG620 ini adalah cooler dual tower dengan 6 heat pipe dengan diameter 6 mm dan 2 fan 120 mili. Fan-nya sendiri udah auto PWM dengan range 300 sampai 1850 rpm dan airflow 67,8 cfm. Secara spesifikasi disebutkan noise-nya di bawah 29 dB dan asumsinya adalah dalam kondisi full speed. Jadi kalau pas nggak full speed kemungkinan dia bisa di bawah 25 dB yang berarti hampir tidak terdengar dalam kondisi ruangan kantor. TDP dari cooler ini 260 watt yang seharusnya lebih dari cukup untuk menghandle Core i5 12400F yang punya base power 65 watt dan boost-nya cuma 117 watt. Untuk soket supportnya sendiri dia udah komplit banget, udah support LGA 1700 termasuk soket AMD terbaru AM5. Dan kita akan lihat apakah worth it kita mengupgrade dari cooler gratisan dengan cooler berbudget 670.000. Kita lihat dulu spesifikasi dari Core i5 12400F-nya. Di sini tertulis bahwa dia punya T-junction 100 derajat Celcius. Jadi secara default harusnya kalau temperatur menyentuh 100 derajat dia akan langsung throttling, nurunin clock untuk menurunkan temperaturnya. Tapi ini bisa disetting juga lewat motherboardnya, di mana di sini setting untuk throttling saya matikan sama sekali biar dia nggak langsung turun saat menyentuh temperatur 100 derajat. Tapi dalam pengujian kali ini, begitu temperaturnya menyentuh 100 derajat Celcius, saya akan langsung hentikan pengetesannya. Jadi nggak saya jalankan dan hasilnya nanti akan tertulis ya tidak dijalankan karena temperaturnya menyentuh 100. Dan langsung aja kita lihat hasil pengujian dengan menggunakan cooler bawaan dari Intel. Kita mulai dari Blender. Di sini temperatur CPU-nya dengan stok cooler menyentuh angka 99 derajat Celcius, tapi karena nggak sampai 100, jadi tesnya masih saya lanjutin. Dan dia bisa menyelesaikan rendernya dalam waktu 236 detik. Kemudian saya lanjutin ke Cinebench R20. Di sini temperatur ternyata bisa menyentuh 100 dalam waktu yang sangat singkat dan akhirnya tesnya harus saya hentikan. Dan begitu pula yang terjadi di Cinebench R23 di mana temperatur juga sangat cepat menyentuh 100 dan tesnya saya hentikan lagi. Habis itu saya lanjutin ke CPU Z stress test yang seharusnya lebih ringan dibandingin tes-tes sebelumnya. Tapi ternyata di sini juga sama, temperaturnya nyentuh 100 dan akhirnya tesnya harus saya hentikan lagi. Terus nyambung lagi ke V-Ray, di sini temperatur sebenarnya nyentuh 100 juga, tapi karena testingnya cuma 1 menit, jadi akhirnya saya bablasin aja dan ternyata dia bisa mencatat skor 5592. Dan terakhir handbrake, ini adalah tes yang lumayan berat juga dan bisa ditebak temperaturnya juga langsung menyentuh 100 dan tesnya langsung saya hentikan lagi.
Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata cooler ini sama sekali tidak mampu menahan panas yang dihasilkan oleh Core i5 12400F. Ngapain coba dikasih cooler kayak gini kalau pada kenyataannya CPU-nya nggak bisa bekerja dengan maksimal. Dan ini tadi yang saya contohkan adalah dengan setting throttling-nya saya matiin. Jadi dia bisa menyentuh 100 derajat Celcius dan langsung saya matikan manual gitu ya. Tapi untuk beberapa motherboard itu ada yang mengatur secara defaultnya di BIOS itu ya. Setting untuk temperatur maksimalnya nggak sampai 100. Jadi ada yang di angka 90-an. Jadi begitu temperatur menyentuh 90 dia akan otomatis throttling. Dan ini akan membuat lebih parah lagi. Karena artinya prosesor ini dengan cooler ini nyentuh 90 belum sempat kerja, belum sempat jalan kemana-mana, Bre. Udah langsung diturunin. Jadi otomatis dia nggak akan bisa bekerja 100%. Mungkin cuma 60 atau 70% aja kalau kamu memaksakan diri pakai cooler ini. Dan sekarang kita coba lihat perbandingannya kalau pakai Deepcool AG620 ini. Apakah ada perubahan? Nah, sekarang setelah coolernya diganti pakai Deepcool AG620, di Blender tercatat temperatur hanya mentok di 71 derajat Celcius dan rendernya bisa diselesaikan dalam waktu hanya 206 detik. Lebih cepat 30 detik. Habis itu saya lanjutin ke Cinebench R20. Di sini temperatur masih sama di 71 derajat Celcius dan tesnya bisa diselesaikan dengan skor 4338. Lanjut lagi ke Cinebench R23. Di sini temperatur tercatat 72 derajat Celcius dan pengujiannya bisa selesai dengan skor 11.093 poin. Kemudian lanjut ke CPU Z-Stress di mana di sini ternyata temperaturnya cuma ada di 67 derajat Celcius dengan skornya ada di 4.860. Kemudian lanjut di V-Ray. Di sini temperaturnya cuma 67, hampir sama seperti CPU Z-Stress dan tesnya diselesaikan dengan skor jauh lebih kencang 6.802 poin. Dan terakhir untuk Handbrake yang tadinya nggak bisa diselesaikan ternyata dia bisa selesai, Bre. Dan temperaturnya cuma ada di 67 derajat Celcius dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rendernya adalah 422 detik. Bisa kita lihat bahwa ternyata peningkatannya sangat jauh, bukan hanya secara performance tapi juga secara temperaturnya. Tadi udah saya bilang bahwa di sini saya melakukan penghentian secara manual kalau temperatur menyentuh 100 derajat Celcius. Artinya, di mana Intel sendiri juga menentukan T-junction-nya adalah 100 derajat, tapi bukan berarti dia boleh dipakai sampai 100 derajat dan dipakai terus-terusan segitu gitu ya. Jadi lebih aman memang kamu harus menjaga temperatur jauh di bawah itu. Makanya kenapa ada motherboard yang menahan temperatur cuma ada di angka 90 dan itu pun kalau bisa jangan sampai menyentuh 90 kalau bisa. Dan untuk bisa mencapai temperatur yang nggak sampai 90 tadi, mau nggak mau memang kamu harus upgrade cooler, bukan pakai ini lagi tapi pakai yang lebih bagus. Dan dengan budget di bawah 700.000 kita bisa lihat bahwa Deepcool AG620 ini sangat-sangat mumpuni. Kalau di saat pakai stock cooler CPU-nya sama sekali nggak bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan, jadi cuma ada berapa tadi, satu doang yang bisa diselesaikan gitu kan. Ternyata dengan Deepcool AG620 bukan cuma tugasnya bisa selesai dengan lebih cepat, tapi juga temperaturnya jauh lebih rendah. Jadi dengan stock cooler dia dengan gampangnya menyentuh 100 derajat dan pekerjaannya nggak selesai lagi. Dengan AG620 dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dan temperaturnya cuma ada di kisaran 70 derajat Celcius doang. Jadi kesimpulannya, mengupgrade cooler untuk prosesor Core i5 12400F kalau saya boleh bilang sih adalah sesuatu yang wajib kamu lakukan. Karena kalau kamu tidak melakukan itu akan sia-sia karena CPU-nya nggak akan bisa bekerja dengan maksimal. Akan lebih bagus daripada kamu beli 12400F, ya mendingan kamu kalau budgetnya emang terbatas, nggak bisa beli CPU dan cooler, mendingan kamu beli CPU yang lebih rendah aja. Tapi kalau emang kamu pengen sekelas Core i5, ada bagusnya kamu upgrade coolernya sekalian. Dan kalau kamu tertarik, linknya ada di bawah.